Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah, Guru. Sehat Pak Guru. Alhamdulillah sehat. Puji syukur, marilah senantiasa kita ungkapkan dari hati, kita genapkan dengan lisan sebagai tanda penghambaan kita, rasa terima kasih, kesyukuran tak terhingga untuk seluruh nikmat yang Allah telah berikan, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan yang akan bertahan di dunia dan mudah-mudahan berlanjut di akhirat kelak. Doa keberkahan dan rahmat tentu menjadi bagian yang tidak lepas untuk kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin agung Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari usaha kita untuk menunjukkan rasa cinta kepada beliau. Mudah-mudahan perbuatan kita yang diridhoi Allah, dicintai oleh Rasulullah, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhirat kelak. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Kita masih di pelajaran yang ke-21 ya ibu-ibu sekalian, sholat al-jamaah, sholatul jamaah. Itu adalah judul pelajaran kita yang ke-21. Materi kita sebelumnya sudah sampai pada latihan berkaitan dengan penguasaan mufrodat. Mufrodat pokok, al-mufrodat, al-asasiyah, kosakata dasar penting yang dikembangkan dari materi hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat al-jamaah. Nah, untuk materi kita pada hari ini insya Allah kita akan membahas seputar ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita pada hari yang cerah, pada hari yang menggembirakan ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu sekalian, izin kami tampilkan inilah ayat-ayat, kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi pokok kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk mengawalinya, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu sambil mengasah kemampuan kita di dalam memahami maknanya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan pemahaman aspek bahasa, lalu keindahan dan kedalaman yang bisa kita ungkap di dalam ayat-ayat yang akan menjadi kajian kita. Baik ibu-ibu sekalian, kegiatan awal kita, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang ada pada bagian hamzah ya, ayat-ayat yang ada pada bagian hamzah ini. Untuk bagian hamzah, ibu-ibu sekalian, yang akan kita latihkan adalah beberapa ayat Al-Quran, kutipan ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata yang berkembang, di dalamnya ada kata berkembang dari 3 huruf dasar, yaitu jim, mim, dan ain.
Untuk itu mari kita amati bersama dengan diawali kegiatan membaca bersama terlebih dahulu. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Iya, baik. Itu dia ya, ibu-ibu sekalian yang akan menjadi dasar kita di dalam mengembangkan keterampilan memahami serta memperluas wawasan kebahasaan kita. Kita mulai dari surah Ali Imran ayat ke-25, ibu-ibu sekalian, yang ibu bapak juga nanti mungkin ada yang ikut bergabung melalui rekaman kita. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu dia Ali Imran, dengan catatan di sini ada liyaumin ya, liyaumin, ada liyaumin. Yaumin itu maksudnya yaum al-qiyamah. Ya, yaum di sini maksudnya adalah yaum al-qiyamah. Lalu berikutnya ada wawufiyat. Wawufiyat dimaknai dipenuhi, ya, atau bisa juga bermakna dibalas. Nah, dugaan ibu-ibu sekalian, wawufiyat ini beberapa kata kira-kira? Dua. Oke. Yang pertama apa di situ? Wa. Sama wufiyat. Oke, ada wa, kemudian ada wufiyat. Wufiyat dimaknai dipenuhi atau dibalas. Ada landasan ilmu yang bisa kita gunakan untuk Majhul. menerima. Oke, bagus. Majhul, bagaimana pencirinya majhul di sini? Ada wawunya u, ya-nya a. Wawunya gimana? Wawunya u, kemudian Wawunya ya u. sebelum ta itu a. Ya. Jadi ilmunya bagaimana ilmunya? U apa? Majhul ua. Iya. Majhul ua. Itu berlaku di madin apa di mudhari? Di madin. Di madin apa di mudhari? Di mudhari saya Pak Guru. Kalau ua. Kalau Bu Yuni itu berlaku di mudhari. Ua. Kalau Bu Muti itu berlaku di madin, Pak. Ya, berlaku di madin. Ini kalau Bu Yuni, wufiyat dipahami dalam makna dipenuhi atau makna yang lain? Apa maksudnya bisa dipahami bahwa dia bermakna dipenuhi? Bisa dipahami bahwa itu maknanya dipenuhi? Iya, majhul ya Pak Guru. UI Majhul ya. Majhul ya. Itu majhul itu dia apa penanda yang Ibu amati sehingga itu dipahami sebagai majhul? UI. UI, berarti bukan UA yang dilihat ya? Iya, salah Pak Guru. Yang keliru yang mana? Yang keliru saya Pak Guru. Di mana letak kekeliruannya di mana?
Tadi saya memahaminya UA, nggak taunya UI ya Pak Guru. Tadi dipahami apa? Salah Mudori benar. UA di Mudori, ternyata UI di Madin. Tadi Ibu memahami UA di mana? UA di Mudori. UA di Mudori. Oke. Benar lah. Itu keliru memahami begitu kah? Benar, benar. Benar Pak Guru, tapi yang di sini Benar. isinya UI Pak Guru. Memahami bahwa UA penanda majhul di mudhari itu benar apa keliru? Benar. Benar. Lalu kelirunya di mana? Kelirunya di sini UI Pak Guru. Kelirunya di sini UI. Artinya di sini mudhari tandanya UI, Salah, begitukah? Ini yang saya pahamin Madin ya Pak Guru ya? Yang saya pahamin Madin. Soal yang tadi udah selesai ceritanya tadi. Soal yang Yang mana, tadi. Pak Guru? Soal yang tadi bahwa UA itu penanda majhul di mudhari yang Ibu bilang keliru itu udah selesai itu. Enggak Pak Guru, kalau UA itu majhul di Mudhari. Iya. Kalau UI Itu majhul yang di tadi Madin. yang tadi Ibu sebut keliru yang mana? Apakah UA di mudhari apa UA di Madin yang tadi Ibu sebut keliru? UA di Madin. Ibu menyebut UA di Madin itu penanda majhul ya? Iya. Iya, itu yang keliru ya? Iya. Nah, kalau Bu Mute tadi kan berbeda ya. Kalau Bu Mute UA itu Ibu pahami di Madin, ya? Di Madin ya? Iya, tapi dianulir ternyata di Mudori. Kalau UA di mudhari, gitu ya? UA di Mudori, ya UI di Madin. Ini berarti beda di sini ya. Kalau Bu Yuni mengatakan UA itu di Madin, Bukan Pak Guru. Hah? Saya tadi UA di Mudhari, UI di Madin. Yang Ibu sebut keliru tadi yang mana jadinya? Saya yang bingung jadinya. Saya keliru. Saya tadi menyebutkan keliru karena UA itu saya pikir tadi di Mudhari. Benar di kan? Madin. Mudhari UA itu benar kan? Mudori UA, betul. Betul, itu makanya saya Betul. bingung ketika Bu Yuni Oh, mengatakan iya. keliru itu. Tuh. Tuh. Maksud saya gitu, Bah- Pak Guru. bahwa di Mudhari, UA UI di Madin. itu ya, Iya. UA itu penanda majhul di mudhari itu benar. Gitu ya. Bahwa UA penanda majhul di mudhari itu benar. Tidak ada yang keliru sebenarnya di situ. Jadi maka menjadi pertanyaan apa yang keliru sehingga Ibu mengatakan keliru. Nah, gitu. Sedangkan kalau di Madin penanda majhulnya adalah UI, kan gitu. Penanda majhulnya adalah UI. Maka berikutnya, itu kan tidak ada persoalan di dalam situ. Nah, setelah kita mengetahui bahwa UA itu di mudhari, UI itu Madin, tinggal kita cek sekarang, kan gitu. Tinggal kita cek apakah wufiat ini Madin ataukah mudhari gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda ya, ada dua hal yang berbeda antara mengingat penanda majhul di Madin dan di mudhari itu satu hal, lalu mengenali sebuah kata itu Madin atau mudhari itu hal yang lain. Berbeda. Nah, hal yang lain gitarnya. Sukses itu adalah kalau kita bisa tentu mengenali bahwa ini Madin atau mudhari, kemudian mengenali ini ada UA atau UI-nya gitu ya. Wufiat ini gimana Ibu-ibu sekalian? Ini Madin apa mudhari? Madin. Kalau dia Madin, bagaimana cara kita mengenali bahwa ini adalah Madin? UI ada tanda koma di awal.
Kalau Kasroh kalau akhir. mudhari tidak ada ciri khusus untuk mudhari Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Bu Dian dulu kenalan dengan Anita di mana, Bu? Anita kayaknya lupa saya Pak ini. Anita tuh Hamzah, Nun, Ya, Ta di depannya. Kalau di pelajaran kita mudhari. kan bukan Anita yang datang, soalnya kalau kita kan produk lokal dulu. Yang datang siapa? Atin. Nah, Hamzah, ada Ta, Hamzah, Ya, Ta, dan Ya, Nun. Nun. Tuh, Hamzah itu untuk saya, kemudian ya, kemudian Ta itu untuk Anta, kemudian Ya itu untuk Huwa, kemudian Nun itu untuk Nahnu gitu ya. Baik, ibu-ibu yang lain kita lanjutkan tadi ya. Bagaimana cara kita mengidentifikasi bahwa wufiyat ini adalah madin, bukan mudhari? Kalau kata Bu Dian, di situ kan tidak ada penanda mudhari. Ketika tidak ada mudhari, apakah itu otomatis madin, ataukah masih meninggalkan dua hal? Kalau dia bukan mudhari, bisa jadi madin, bisa jadi amar kan? Kalau lihat dari segi tanda. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Bagaimana cara kita mengenali wufiyat itu adalah madin? Ada Pak, tak Ada tak di akhir, Pak tak Guru. sukun, Pak. Nah, sukun di akhir. oke begitu. Jadi ada tak sukun di akhir. Nah, kalau kita lihat, oh itu kan tidak ada tanda mudhari. Kalau tidak tanda mudhari, bisa jadi madin, bisa jadi amar kan, kalau berdasarkan ilmu yang kita miliki. Tapi kalau kita kenali bahwa tak itu ya, tak itu ada tak sukun di akhirnya, oke, itu bisa menjadi penanda yang pas untuk mengenali bahwa dia adalah gitu ya, bahwa dia adalah madin. Domirnya apa itu? Iya. Iya. Oke. Kira-kira apa penjelasannya sehingga wufiyat itu adalah madin dengan domir hiya. Hiya Tak di itu akhir, yang Pak. Ada tak di akhir. Ada ya di maksud akhir, Pak. saya kan bahwa tak itu di akhir itu menandakan domirnya hiya, gitu kan? Apa Iya. pemahaman yang kita miliki sehingga kita mengatakan ini memang domir yang cocok di sini adalah domir hiya, bukan domir yang lain. Tandanya itu ada tak sukun. Kalau dulu kita belajar bahwa domir itu kan identik dengan subjek, identik dengan pelaku gitu. Iya. Nah, di sini apa yang penjelasan yang kita bisa ungkapkan sehingga wufiyat ini madin dengan domir hiya yang ditandai oleh tak. Bentuknya Hiya. mu'annas, Pak Guru. Oke, baik ya. Apa penjelasannya sehingga di sini domirnya mu'annas bukan mudzakkar? Di belakangnya di tak sukun, Pak Guru. Iya, apa ilmunya bahwa ini mu'annas, domirnya hiya, kemudian pakai tak sukun. Kenapa itu yang muncul? Bukan yang mudzakkar, bukan yang tidak pakai tak sukun, misalnya. Bahwa dia di sini adalah domirnya mu'annas, bukan mudzakkar, apa kira-kira ilmunya? Mungkin dia menerangkan kalimat yang sebelumnya ya. Yang mana? Menerangkan kalimat ini, Pak Guru. Liyaum mungkin ya. Oke, yaum ya. Yaum itu mudzakkar apa mu'annas? Mudzakkar. Kalau itu kurang jamak cocok bukan jadinya. manusia. Jamak bukan manusia kan, Pak? Yaum Hari-hari. itu tunggal apa jamak? Oh, Tunggal. sih. Tunggal, Pak. Pak Guru. Iya, gimana? Wufiyat itu menerangkan nafsun, Pak Guru. Di dalam. Ya, oke. Bagaimana ilmunya nafsin itu sehingga dia kemudian diwujudkan dalam bentuk domir yang mu'annas? Apakah di situ ada tanda mu'annas yang biasa kita kenali? Oh, dia mempunyai ciri khusus, Pak Guru. Apa ciri khususnya? Bukan seperti biasa yang bercirikan tak atau ha gitu. Jadi apa cirinya dia? Dan mata. Dia mempunyai ciri khusus ya. Iya, apa? Ciri khususnya apa itu? Ciri khususnya apa itu?
Iya. Yang termasuk golongan nafsun, Iya. arofun, samsun itu loh Pak Guru. Apa ciri khususnya apa? Ini tanpa ciri. Nafsun itu Oh, mempunyai tanpa ciri gitu. Ya kalau gitu bukan namanya ciri khusus kalau tanpa ciri. Tuh. apa itu namanya Pak Guru? Itu namanya kata khusus. Oh iya, kata khusus. Kata khusus gitu Kata ya. khusus, ya. Kata khusus dia masuk kategori khusus muannasnya karena dia tidak menggunakan ciri yang Ciri yang umum. seperti biasanya. Yang Ya, umum. ciri yang biasanya. Oke, ya dapat itu ya. Jadi wufiat itu tadi madin, kemudian dia adalah majhul, domirnya hiya, tandanya tak sukun, itu yang muncul karena dikaitkan dengan nafsin. Artinya yang dipenuhi siapa yang dipenuhi, yang dibalas siapa yang dibalas, itu adalah Perbuatannya. jiwa. 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 Jiwa itu maksudnya siapa ya? Nafsi-nafsi ya. Ya, orang gitu ya. Ya, itu Setiap kaitannya orang. dengan setiap Setiap orang, diri. setiap diri. Ya, setiap diri. Oke, baik. Itu Pak Guru, dia. boleh izin bertanya boleh Pak? Silakan. Kenapa kok bisa kalau misalnya ini kan aslinya madin dia, tapi kenapa kok pada saat dimajhulkan itu menjadi majhul mudhari ya Pak? Kenapa jadi majhul mudhari? Oke. Bagaimana cara kita mengenalinya? Ini wufiat ini apa tadi? Ilmunya itu domirnya apa? Domirnya hiya. Domirnya hiya. Penandanya apa? Tak sukun. Ya, penandanya adalah tak sukun. Karena itu adalah aksesoris ya, aksesoris pelengkap. Maka kita tutup dulu ya, kita tutup dulu supaya tidak mengganggu kita di dalam mengenali lebih lanjut. Buka dulu topengmu biar tahu nih lah siapa perempuan nih gitu. Kita buka dulu ya topengnya. Kita kasih apa? Kita kasih dia tanda banyak nih biar hati-hati. Oke, sudah ya. Nah, ini juga nih supaya kita berhati-hati kita tutupi dulu ini. Bagaimana ilmunya untuk majhul yang madin? Gimana ilmunya? Kalau madin kan UI, kalau UI itu penjelasannya bagaimana? UI itu huruf pertama Huruf pertama huruf sebelum U. akhir I. Huruf pertama adalah U. Oke, udah ketemu ya huruf pertamanya apa? Wau. Wau. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya huruf sebelum akhir I. Ya, baik. Huruf terakhirnya apa di situ? Iya. Ya, oke. Berarti huruf sebelum terakhirnya apa? I. Oh, iya. Huruf sebelum terakhirnya apa? I. Jangan, itu mah bukan huruf. Itu kalau I itu. Pak. Yang kebiasa manggil papi jadinya pi, tolong pi. Kalau itu. Ya, jadi tetap ya, tetap itu tadi. Standarnya terpenuhi. Ya, standarnya terpenuhi. Jadi ini artinya ini memang pada waktu kita belajar dulu tentang perubahan bentuk dari gitu ya, perubahan bentuk dari yang maklum majhul bahasa teknisnya, kita sampaikan bahwa patokan huruf terakhir itu adalah sebelum ada penanda domir, ya, sebelum ada penanda domir. Nah, sebelum penanda domir ya. Untuk menguatkan ya, betul ya. Ya, misalnya begini ya, misalnya kita ambil contoh kalau arisalah, ibu-ibu ingat kata arisalah? Iya. Apa artinya arisalah? Mengirim. Yang dikirim apa itu yang dikirim? Rasul. Kalau zaman sekarang kita masih mungkin mengirim rasul? Utusan. Apa mungkin kita mengirim utusan kalau sekarang? Yang biasa ibu-ibu kirim itu apa? Paket. Paket. Yang lebih sering lagi? WA. Pesan. Oh, pesan. Tuh, mau buka puasa, kirim pesan selamat berbuka puasa. Mau sahur, kirim pesan
selamat sahur, sahur berkah, nanti mau sholat kirim pesan. Itu biasa. Kalau paket tergantung nanti ya. Kalau paket tergantung. Gitu ya. Apa tadi? Ar-risalah. Pesan. Oke. Ar-risalah. Gitu ya. Nah, setelah dikirim, apa yang kita lakukan? Terima. Diterima. Diterima. Setelah diterima, Dibalas. apa yang kita lakukan? Dibalas. Dibaca. Ya, membaca. Ini, membaca. Misalnya yang baca namanya siapa? Nih gampang aja nih, yang masih kecil lagi belajar. Namanya Ahmad. Tuh, lagi belajar dia. Tuh, apa? Belajar apa? Qoro'a. Orang. Iya. Kurir. Qoro'a. Tuh. Tapi dia mah belum bisa baca yang di handphone dipesan terlalu kecil. Oh, kalau gitu yang lebih besar lah. Apa? Buku. Kitab. Jadi kita bisa buat kalimat sehingga kita bilang apa? Orang Arab akan mengatakan qoro'a Ahmad al-kitab. Ahmad membaca kitab. Iya. Nah. Ini kan aktif semua ya kalimatnya ya. Iya, Pak Guru. Aktif semua kalimatnya. Nah, sekarang kita mau coba belajar tadi memantapkan pemahaman kita tentang majhul. Tuh, majhul digunakan manakala Pasif. pasif objek pasif mendahului gimana? objek mendahului subjek. Kalau itu nanti cerita beda itu beda. urutan. Kalau ini yang standar, Pasif, Pak Guru. Majhul digunakan ketika Pasif. Pasif. kalau pasif itu beda dengan majhul ya. Karena itu saya bertanyanya majhul karena memang nanti saya jelaskan ceritanya ya. Kenapa saya menggunakan majhul bukan menggunakan pasif. Ada yang ingat, majhul digunakan manakala? Karena pelakunya karena pelakunya sudah jelas atau tidak ada pelakunya. Iya, lalu lebih spesifik lagi, majhul digunakan manakala? Bu Eti, wah. Apa ya, Pak Guru? Ketika pelaku tidak disebutkan. Ketika pelaku tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Ada beberapa faktor. Tadi Bu Muti udah menyebut. Ngapain disebut orang sudah tahu? Ya, saya nggak bisa sebut, habis saya nggak tahu. Belum kenalan, kata Bu Yuni. Saya mau nyebut siapa? Kan belum. Malu saya nyebut. Nggak suka saya. Kenapa nggak suka? Pokoknya kalau dengar nama itu, jangankan nyebut katanya. Dengar nama itu aja udah ilfil. Udah. Kan bisa jadi begitu. Bukan karena nggak tahu. Nah, dalam konteks ini, yang mana yang melakukan membaca? Ahmad. Ahmad. Kita tutupi. Anggap tidak ada. Nah. Oke. Apa ilmu kita berikutnya? Ketika pelaku tidak disebutkan, lalu yang sebelumnya adalah objek, ketika menggunakan majhul, maka objek tersebut akan di depan. Akan menggantikan. Ya, gitu. Karena tadi pelaku tidak disebutkan, maka gitu ya, maka tadi ya objek tersebut akan menggantikan posisi pelaku. Nah, gitulah ya. Jadi tadi kalimat kita adalah qoro'a Ahmadu al-kitab. Al-kitab. Sehingga ini kalimatnya akan berkembang, berubah menjadi Alkitab dibaca. Enggak, itu mah bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Alkitab qoro'a. Alkitabu apa ya? Nah, itu berpikirnya lebih jauh dari yang tadi sudah kita sepakati, bahwa posisi yang tadi objek akan menggantikan pelaku yang tidak disebutkan. Tinggal taruh Alkitab itu di posisi Ahmad gitu.
Nah, gitu. Qara'a, Masa qara'a Alkitab. Kan majhul, kan majhul. Quri'a Quri'a Iya. Quri'a Quri'a. Quri'a Nah, gitu. Alkitab. Quri'a Alkitab. Baik, kalau di bawah bagaimana jadinya? Quri'a ar-rasul. Quri'a Quri'a Rasul. Quri'a Ar-rasul. Rasul. Kok jadi Rasul? Tadi Ar-Rasul. Ar-Risalah. Ar-Risalah tadi. Hari salah. Jadi, Quri'a Risalah. Quri'a Risalah. oke. Apa yang ibu-ibu pikirkan untuk yang bawah bagaimana jadinya? Pesan dibaca. Iya, jadi gimana? Quri'a Risalah. Quri'a 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 Risalah. Ar-Risalah. Ingat tadi ketika subjek tidak dimuncul, pelaku tidak dimunculkan, lalu menjadi pasif, lalu yang objek menggantikan posisi pelaku. Coba kita lihat sekarang ya. Tadi siapa yang membaca? Ahmad. Ahmad mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Nah, karena itu cocok ya, cocok tadi ya, domirnya huwa ya. Domirnya huwa. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Untuk ar-risalah itu mudzakkar apa muannats? Muannas. Muannas. Nah, kalau mu'anas tentu nggak cocok dengan Quri'ah. Quri'ah. Itu tidak cocok dengan Quri'ah. Kenapa? Quri'ah. Karena Quri'ah tadi itu adalah domirnya apa? Huwa. Domirnya huwa. Sementara Quri'ah. sekarang huwanya itu Ahmad itu tidak dimunculkan, yang menggantikan adalah Risalah. ar-risalah. Ar-risalah huwa apa hiya? Iya. Quri'at Iya. berarti. Begitulah ceritanya. Jadi yang di atas tadi qara'a Ahmad al-kitab majhul berkembang menjadi quri'al kitab. Tapi yang di bawah qara'a Ahmad ar-risalah majhul menjadi quri'at ar-risalah. Berarti yang tadi madin dong, ya Pak ya? Nah, betul gitu ya. Itu betul itu Madin. Nah, pertanyaan berikutnya kita bisa seperti tadi ini. Kalau di sini dikatakan dipenuhi, dibalas gitu ya, dibalas. Siapa yang membalas? Allah. Allah. Oke, bagus. Allah mudzakkar apa muannas? Kata Allah. Muzakkar. Nah, kalau begitu tentu tidak pakai ta gitu. Ketika dia tidak majhul. Ya, ketika tidak majhul dia tidak pakai ta. Nah, lalu siapa yang Allah penuhi? Siapa yang Allah balas? Setiap diri. Nafsin. Nah, setiap diri. Nafs ya, nafs itu. Nafs itu muannas. Maka ketika Allah tidak dimunculkan, gitu ya, munculkan, digantikan posisinya oleh nafs yang muannas, maka muncullah di sini ungkapannya menjadi wufiyat. Begitu cerita singkatnya. Kalau ada yang belum dipahami, silakan dikonfirmasi Ibu-ibu sekalian. Oh, maksudnya A atau I itu ternyata di satu huruf, tapi domir nggak dianggap gitu ya Pak ya? Iya, itu untuk bentuk dasar. UA, UI itu untuk yang standar ya. Standar itu patokannya adalah domir huwa, baik di madin maupun Di Ya, mudhari. Pak, makasih. Oke. Jika sudah, silakan Ibu-ibu. Ada yang mau berbagi pemahamannya? Saya Pak Guru. Iya, silakan Bu Ratno. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi, maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka pada hari kiamat yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan itu pasti ya Pak Guru ya? Keraguan di dalamnya. Di hari Terus? Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka di hari kiamat yang tidak ada keraguan? Di dalam. Wufiyat
kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Setiap diri dibalas apa yang telah Usahakan. dia lakukan dan mereka tidak didolimi. Iya, oke, baik. Nah, itu pertimbangannya pakai maka apa, Bu Ratna? Pakaifa maka pakaifa maka bagaimana? Dan Terus gimana dong Pak Guru? Pakai apa Pak Guru? Enggak, bukan ke situ ininya. Arah pertanyaan awalnya ingin mengkonfirmasi landasan saja apa pertimbangan yang digunakan sehingga muncul maka. Kalau nggak bagaimana aja kali ya Pak Guru ya? Nggak pakai maka ya? Ya artinya kalau Enaknya tidak ada aja sih. pertimbangan ya, kalau tidak ada Enaknya aja pertimbangan. sih Pak Guru, enaknya aja. Ya kalau soal enak mas saya nggak bisa komentar, itu mas soal selera. Kalau Yes. soal enak mah, kalau itu alasannya enak itu aja sih saya mau komentar apa gitu ya. Karena udah berat gitu. Kalau orang udah atas dasar perasaan mah kita mau bingung gitu, takut tersinggung orang kalau kalau perasaan kita diskusikan. Jawabannya pokoknya saya mau begitu, enaknya begitu, titik. Ya udah, angkat tangan kita kalau soal perasaan. Nah, tapi kalau kita mau diskusi, kan kita bisa berkata gitu ya. Kita Iya, bisa betul. berkata. Bahasa Indonesia itu biasanya maka itu gitu ya. Maka Iya. itu ketika ide dasarnya itu bicara tentang sebab akibat. Iya, betul. Nah, Betul. gitu. Lalu bagaimana dengan fa, Pak Guru? Fa itu juga begitu cara memahaminya dalam bahasa Arab. Nanti tergantung konteksnya. Bisa saja fa itu bermakna kemudian, gitu. Iya, kalau nggak Nah. jika Pak Guru ya, jika ya. Dari Jika mana kita bagi bisa Indonesia. memahami ya? Mungkin dari ada konteks ya, ada konteks yang menunjukkan ini adalah urutan sebuah peristiwa gitu. Tuh. Lalu kalau pertanyaannya berikut, kenapa tidak pakai summa? Kira-kira apa ilmunya? Kalau summa itu misalnya kan kemudian sambungan. juga gitu ya. Lalu kita kan bisa kemudian pakai nalar juga. Kalau summa berapa huruf? 3. 3. Kalau fa berapa huruf? 1. 1. Oh, karena pakai fa ini dia bermakna kemudian, ini karena jeda antara satu peristiwa dengan peristiwa lain sangat singkat. Gitu. Sangat singkat. Tapi kalau pakai summa ini nggak cocok di sini karena ini kan jedanya dekat itu. Kalau summa itu ketika urutan peristiwa antara satu dan lain itu ada jeda yang lumayan panjang gitu. Kayak gitu kalau kita mau pakai mendiskusikan. Tapi kalau soal enak, soal perasaan ya udah titik sampai di situ. Ya, berikutnya ini tadi gimana ceritanya tadi ya? Wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Gitu. Ini apa maksudnya nih? Coba kita pakai bahasa Indonesia ya. Subjek, predikat gitu ya. Subjek, predikat, objek. Kira-kira apa pemahaman kita kalau ini orang Indonesia gitu ya, memahami ungkapan wa wufiyat kullu nafsim ma kasabat. Setiap diri, subjeknya kullu ya Pak Guru ya. Setiap diri, setiap diri dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini yang dibalas itu apa kira-kira dalam pemahaman Ibu? Perbuatannya kasabat. Perbuatan. Ya katakanlah begitu. Itu. Katakanlah begitu. Jadi setiap diri dibalas perbuatan. Setiap diri perbuatannya itu akan dibalas. Nyaknya kemana nyaknya? Nyanya. Setiap perbuatan. Diri maksudnya bisa nggak itu kita pakai setiap orang? Pakai orang enakan orang Pak Guru. Bisa ya? Bisa ya? Setiap orang akan dibalas. Akannya dari mana? Ada ide akannya?
Nggak ada sih. Oh, ntar dulu kalau gitu. Kalau misalnya kira-kira tidak ada, kita tunda dulu. Kecuali kalau tadi enaknya begitu. Agak berat gitu. Kalau tidak ada akannya, kita itu aja. Nggak usah pakai akan, coba. Enakan pakai akan. Iya, Pakai tapi akan aja. soalnya tadi kalau soal enak agak susah kita diskusikan. Itu aja Tidak. kendala teknisnya kalau pakai perasaan. Setiap diri, Hmm. setiap diri. Tadi setiap orang bukan? Oh, setiap orang. Hmm. Setiap orang akan dibalas. Nah, nggak pakai akan tadi simpulannya. Setiap orang Dibalas. setiap orang, setiap perbuatan orang ya Pak Guru akan dibalas. Ah, Setiap perbuatan orang akan dibalas. oke. Coba kalau misalnya kita pakai ini, perbuatan setiap orang. Nah, mana lebih mudah dipahami? Perbuatan setiap orang akan dibalas dan mereka tidak dizalimi. Gitu. Iya Pak Guru ya. Iya. Tuh. Dibalasnya, katanya dibalas bagaimana maksudnya? Itu. Dibalas setiap orang perbuatannya. Ya, perbuatan setiap orang itu. Perbuatan setiap orang akan dibalas. Sekali lagi saya tanya, Ibu akannya dari mana? Akannya sih memang kan setiap perbuatan akan dibalas Pak Guru. Iya, artinya alasan secara kebahasaan bagaimana? Ya enak aja gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita pakai ilmu kan kita bisa bilang begini. Ini kan konteksnya tentang hari kiamat. Oh, yang telah dilakukan Pak Guru ya, nggak usah pakai akan deh ya. Entar dulu Ibu, saya udah mulai masuk Ibu kabur lagi jadi petak umpat. Kan ini bilang, tadi kan saya mau komentari Ibu ya. Mau komentari Ibu tadi. Ibu enaknya begitu, tapi nggak punya dasar itu. Kan kita bisa bilang begini. Ini kan konteks pembicaraan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu sudah terjadi apa belum? Belum. Maka mungkin saja kita maksud, oh berarti akan. Atau kelak ya Pak Guru ya? Entar dulu. Kalau kebanyakan ide nanti nggak ini. Ide dasarnya nggak dapat malah. Oh berarti akan. Oh akan. Nah, namun ini pakai madin. Nah, ilmunya apa untuk madin? Oh, berarti ini kan tentang sesuatu, kepastian nantinya. Gitu. Kan kita punya ilmu begitu, kan? Kita punya ilmu begitu. Bahwa bentuk madin ketika digunakan dalam konteks sesuatu yang belum terjadi, di situ ada indikasi kepastian. Pastian. Kepastian. Ditambah lagi kan ini ada kata idza. Diawalkan idza. Apa artinya idza? Ketika. Apabila gitu. Apabila. Pengandaian berarti. Ya, pengandaian itu kan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Pengandaian itu kan untuk sesuatu yang belum terjadi. Nah, tapi ini kan bentuknya pakai bentuk madi. Ya, ini artinya namanya berandai-andai terhadap sesuatu yang nanti akan terjadi gitu. Sehingga seolah-olah sudah pasti terjadi jadinya. Kan bisa begitu pemahamannya. Gitu ya. Nah, coba lihat tadi. Ini apa artinya? Perbuatan setiap orang akan dibalas, gitu ya. Wahum la yuzlamun, gitu. Apa tadi maknanya? Dan mereka tidak dizolimi. Nah, kalau dalam konteks ini apa kira-kira arti zolim di sini? Dicurangin. Oke. Ya pasti adil lah Allah gitu. Kalau dalam konteks ini coba artinya kan wufiyah tadi akan dipenuhi, dibalas ya, dipenuhi, dibalas. Berarti kalau lihat konteks itu kira-kira apa makna la yuzlamun di sini? Tidak diapakan? Tidak dizolimin. Iya, itu kan zolim itu kan banyak jenisnya. Nah, istri lupa siapkan sahur buat suami yang semalam lelah kerja akan bisa jadi zolim gitu. Tapi bilang, suami saya dizolim. Maksudnya apa? Suami saya tidak disiapkan makan sahur, kan begitu maksudnya. Kalau dalam konteks tadi. Kalau ini kira-kira apa maksudnya di sini? Dalam konteks tidak dizolimi di sini.
Adil. Berbuat adil. Bagus. Nah, ini kan kata kuncinya tadi apa? Penuh. Nah, ya Kalau ya, penuh. Lawan dari penuh adalah Kurang. kurang. Berarti tidak dizolimi ini bisa bermakna tidak dikurangi tanpa ada pengurangan sedikit pun. Gitu. Makasabat di sini apa yang Ibu ingat, Bu Ratna, dari kata makasabat? apa yang telah dikerjakan, apa yang telah dilakukan. Misalnya, kalau dulu gitu, apakah dia akan berkata, misalnya dulu dia pernah mencuri, berarti nanti akan dibalas, begitu? Gitu ya? Iya. Lalu dulu pernah belajar, nanti akan dibalas, gitu? Akan pintar. Nanti di hari akhirat akan dibalas, begitu? Oh, yang dikerjakan kali ya, Pak Guru. Perbuat dalam dikerjakan sama aja, Iya, Pak Guru. iya, ya diperbuat atau dikerjakan sama saja. Gitu. Jadi Oh, ini perbuatan Pak Guru, perbuatan baik, perbuatan baik. Nah, itu dia. Ibu-ibu sekalian, nyambung ini jawaban Bu Ratna ketika mengatakan perbuatan baik. Apakah Setiap ibu-ibu orang akan mengingat dibalas. sesuatu itu berkaitan dengan di sini kasabat dipahami perbuatan baik? Ibu-ibu ada mengingat sesuatu kah ilmu kita di masa lalu? Ingat Pak Guru. Gimana? La Yang mana? yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Iya, oke, bagus ya. Ibu-ibu yang lain yang belum nyambung dengan apa yang tadi dibicarakan, coba lihat pelajaran kita, pelajaran yang ke-16. Ya, pelajaran yang ke-16. Versi terbaru berarti 16 itu ada di buku 2. Versi terbaru ada di halaman 67 di versi buku barunya. Setiap perbuatan baik orang akan setiap perbuatan. Ya, ini kan informasinya membahagiakan untuk kita ya, membahagiakan untuk kita bahwa balasan untuk kebaikan tidak akan dikurangi, tetapi hukuman untuk kejahatan bisa jadi dikurangi kan gitu. Sebagai bentuk dari sifat Rahman Rahim Allah gitu. Kalau kita nggak dapat Ibu Bapak sekalian, beda antara kasabat dan iktasabah bisa jadi kita itu menyamaratakan gitu. Hukuman dengan balasan, ganjaran gitu ya. Hukuman dengan ganjaran. Ganjaran itu indikasinya yang baik ya, positif. Itu balasan untuk perbuatan baik dan perbuatan buruk bisa jadi kita memahaminya itu sama, tidak ada pengurangan. Sama, tidak ada pengurangan. Namun kalau kita memahami, ingat bahwa kita pernah belajar beda kasabat dan iktasabat, ini yang tidak dikurangi adalah untuk perbuatan baik. Bahkan perbuatan baik dalam penjelasan lain dilebihkan justru. Dilebihkan justru. Tetapi kalau untuk perbuatan buruk, ya kita berharaplah kasih sayang Allah, semoga nanti kesalahan kita di dunia ini, nanti seumpama memang tidak bisa diampuni seluruhnya, ya dikurangilah masa hukumannya. Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, adakah itu pertanyaan, konfirmasi, dan sebagainya terkait dengan Ali Imran 25? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya, Al-Jathiyah 26. Ibu-ibu sekalian, silakan. Seumpama ada yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan, itu dulu yang akan kita bahas. Di sini dari aspek mufrodat ya, dari aspek mufrodat tidak ada yang baru dengan dalam pengertian bahwa kita sudah pernah membahasnya. Ya, selamat datang Bu Lucy, sudah bisa bergabung dengan kita. Mana Bu Lucy suaranya? Oke. Ya, terima kasih. Silakan Ibu-ibu kita lanjutkan. Untuk Al-Jathiyah 26, siapa yang ingin berbagi kalau itu sudah bisa dipahami?
Coba ya, Ayo, Dokter Pak. Mute. Ya, silakan Bu Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum illa yaumil qiyamah la raiba fih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Aksaron. Kamu katakanlah Allah telah menghidupkan kalian, kemudian Ia mematikan kalian, kemudian Dia mengumpulkan kalian illa yaum pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Walakinna Tetapi bentar dulu, Bu. Oh ya, akan tetapi lebih banyak, kebanyakan paling banyak, akan tetapi paling banyak manusia tidak Tidak mengetahui. Iya. Oh, oke, bagus ya. Alhamdulillah. Ini Bu Ratna nggak sabaran, Bu Ratna ingin segera dapat Pembiasaannya, Pak Guru. pahala, ingin segera dapat pahala. Ada makna telah dari mana, Bu Muti? Ada itu, Pak. Yuhyikum itu madin, Pak. Bagus. Dari mana dikenali itu madin? Ada ya di depan. Mudori. Oh, enggak. Yuhyikum menghidupkan kan. Tapi iya ada huwa. Huwanya kan Allah, itu dhamirnya huwa. Di mana ada penanda dhamir huwa? Depan apa di belakang? Di depan, Pak. Kalau masih muda, enaknya disuruh duduk di depan apa di belakang? Di depan. Nah, kalau muda di depan jadinya mudari gitu. Jadinya mudari. Dari depan mudori. Nah, jadi kalau di depan tuh mudari. Gitu. Kalau madin gimana ilmunya dulu? Iji siji sudah terjadi, berubah di kiri. Iji siji sudah terjadi, berubah di kiri. Namanya Iji, al-madi. Gitu. Berubah di kiri namanya madi. Al-madi namanya. Bukan Madin. dua dhamir ya? Ya, di sini kita lihat ini seperti biasa ilmu potong ya. Apa ilmu potong tuh? Satu potong tidak berarti belum tentu satu kata. Satu kata. Lalu kelanjutannya, satu kata dalam bahasa Arab bisa jadi berwujud dua kata kalimat. Bukan, berwujud satu huruf gitu. Satu kata bisa berurut ya. Gitu. Karena itu kita nggak menggunakan istilah ada kata, tidak menggunakan istilah kata isim, kata fiil, kata huruf, kita nggak mengatakan begitu kan? Kata harf gitu. Karena kita udah berkata kata. Ya. Kalau namanya kata berarti kan bukan huruf. Kalau huruf belum jadi kata kan gitu. Tidak juga dalam bahasa Arab itu kata itu bukan kumpulan huruf-huruf. Kata itu bisa diwujudkan ketika huruf bergabung dengan bunyi. Huruf bergabung dengan bunyi. Iya, itu udah jadi kata dalam bahasa Arab. Itu. Apa contohnya? Contoh yang gampang adalah ini fa. Berapa huruf itu? Satu. Sudah menjadi kata apa belum? Sudah. Maka sudah. Sudah itu. Kan maka kemudian. Sudah itu. Enggak, maksud kirain yang Pak itu yang belum dikasih itu Pak Guru harokat. Jadi huruf Pak. Itu namanya fa kalau gitu. Namanya fa kalau gitu. Kalau ini kan fa. Alfa'u. Nah, itu alfa'u. Fa itu kan namanya alfa gitu namanya. Ya. Jadi dia bukan ya atau li.
Itu Iya. berapa Pada. huruf? Satu. Satu. Nah, itu sudah jadi kata. Ya, untuk bagi. Jadi dalam bahasa Arab itu kata itu bisa terwujud ketika huruf bergabung dengan baris atau harokat atau syakal atau bunyi. Udah jadi dia. Iya, ya, Kok huruf bisa setelah begitu? huruf setelah ada harokatnya ya. Baru Iya, ya ada dua sebenarnya. Kalau untuk konteks itu kan ada huruf, kemudian ada harokatnya, maksudnya ada bunyinya, ada barisnya, ada syakalnya, dan ada maknanya gitu. Jadi Nah, yang dimaksud Pak Guru tadi bunyi itu harokat ya Pak Guru ya? iya, betul. Saya menggunakan istilah bunyi. Ya, ketika itu kita bicara sebagai sebuah bunyi, saya sebut itu baris, harokat, atau syakal kalau kita bicara versi tulisan. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya kata itu bukan gabungan, tidak harus berupa gabungan beberapa huruf, tapi gabungan huruf dengan bunyi, huruf dengan baris atau syakal ya sudah jadi kata. Karena hakikatnya baris dalam bahasa Arab ya, baris dalam bahasa Arab A, I, U itu kalau dalam bahasa lain itu sudah jadi huruf sebenarnya. Oh, iya. Tuh. Hmm. Tuh. Iya, Jadinya kan tuh. Nah, maka kita bisa kalau dalam bahasa lain kita mengatakan kata adalah gabungan dari huruf. Gitu. Tuh. Jadi kalau di bahasa Indonesia tuh vokal ya Pak Guru ya? A, I, U. Ya, betul. Baris, harokat, Vokal. syakal di dalam bahasa Vokal. Arab itu setara dengan vokal. Vokal. Cuman dalam bahasa Arab tidak ada huruf vokal, adanya bunyi itu, bunyi atau vokal. huruf hidup ya, huruf hidup. Ya, bahasa Indonesia kita vokal itu huruf hidup. Jadi orang kalau nggak vokal berarti dia mati. Nggak ada bunyinya. Ada bunyinya. Terus sehingga kalau ada orang yang tidur nyenyak banget, nggak ada suara ngorok, ih jangan-jangan dia. Jangan-jangan. Jangan-jangan dia. Gitu. Oke, baik. Ini kita lanjutkan tadi ya. Apa tadi? Bahwa satu potong belum tentu satu kata. Satu kata bisa jadi berwujud satu huruf. Nah, ini yuhyikum berapa kata dalam pemahaman ibu-ibu sekalian? Dua. Dua. Yang pertama adalah Yuhyi yuhyi, sama yang kedua kum. adalah kum. Yang pertama jenisnya apa? Oh iya betul. Dori. Fiil. Fiil. Domirnya apa? Dua. Huwa. Nah, kemudian yang kedua jenisnya apa? Jenisnya harf. Jenisnya Kum. Domir, kum. Domir. jenisnya apa? Domir. Domir tuh fiil. Isim. Jenisnya isim. Isim harf. Yang pertama adalah isim domir. ya, yang pertama adalah fiil yuhyi yaitu fiil mudhari dengan domir huwa. Yang kedua adalah kum, jenisnya isim yang masuk kategori domir gitu. Jadi di situ ada dua memang. Tapi posisinya berbeda. Yang domir pada yang kita pahami dari yuhyi itu berfungsi sebagai subjek. Dia itu siapa? Dia Allah, karena itu kita tidak munculkan dianya karena Allah di situ ada. Kemudian kum, domir yang kategori isim tadi itu posisinya sebagai objek. Sebagai objek. Gitu. Baik. Ini la raiba fihi ini ibu-ibu sekalian ya, sedikitnya ini levelnya level 5 sudah nih, level 5 nih diskusinya. La raiba fihi tadi apa maknanya? Tidak ada keraguan. Yang di sini yang Al-Qur'an, keraguan. yang Al-Qur'an ini katakan tidak ada keraguan itu konteksnya apa yang tidak ada keraguan? Pasti terjadi. Yang pasti di sini apa? Allah mematikan, menghidupkan, mematikan, kemudian mengumpulkan pada hari kiamat. Iya, itu tidak diragukan ya, tidak ada keraguan ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, iya. Realitanya gimana? Apakah memang tidak ada yang meragukan persoalan itu? Banyak yang meragukan. Terus kalau begitu apa maksud pernyataan ini? Banyak yang meragukan, tapi Al-Quran mengatakan la raiba fi, tadi tidak ada keraguan katanya. Karena mereka tidak mengetahui. Karena tidak pernah membaca Qurannya. Tidak baca Quran, Pak Guru. Berarti yang tidak ragu di sini siapa? Berarti tidak. Bukan keraguan sembarang keraguan dong kalau begini. Orang yang beriman. Ini berarti keraguan yang bicara terkait dengan apa?
Yang tidak meyakini. Terkait dengan kodok dan kodar ya, Pak? Berarti ini keraguan yang dimaksud di sini adalah keraguan setelah ada keyakinan. Gitu. Keraguan Iya. setelah ada keyakinan. Iya, Keyakinan bukan soalnya ya, keraguan karena tidak ada pengetahuan, itu beda lagi. tidak ada pengetahuan. Jadi dalam bahasa Arab nanti insya Allah ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita sabar dan mudah-mudahan kita tetap membuka diri terhadap sesuatu hal yang baru. Insya Allah kita akan sampai pada keraguan setelah keyakinan. Dalam versi Arab itu makna apa bahasa Arabnya? Keraguan karena tidak ada tahu, tidak ada pengetahuan, apa bahasa Arabnya? Keraguan karena tidak ada kemampuan, apa bahasa Arabnya? Keraguan karena ada dua pilihan yang sama-sama kuat, apa bahasa Arabnya? Nanti insya Allah akan sampai. Gitu. Ini orang kalau tidak mengerti bahasa, dia mengatakan, dusta ini Al-Quran. Mohon maaf ya. Kenapa dusta? Dia bilang Al-Quran, bilang tidak ada keraguan. Nyatanya banyak orang yang ragu gitu. Karena dia tidak tahu. Nah, Tidak kan yakin. itu ceritanya. Tidak tahu atau Ya. tidak yakin. Yang ditolak oleh Al-Quran adalah keraguan setelah keyakinan. Keyakinan. Dan untuk sampai pada keyakinan itu diawali dengan adanya pengetahuan gitu ya. Pengetahuan. Iya Pak Guru, jadi kayak gini Pak Guru ya, maaf ya Pak Guru ya. Kayak kasabat, amilat itu kan sama-sama perbuatan ya Pak Guru ya. Kalau kasabat kan perbuatan baik, kalau amilat ya sudah perbuatan secara apa, umum, gitu ya? secara umum gitu. Oh iya. Kalau sonaa itu apa Pak Guru? Kan ada sonaa, ada amilah, ada kasabah, ada Nanti ya? kalau sonaa nanti kalau ketemu ya kita bahas. Oke. Nah, kita belum nyampe ke situ ilmunya. Itu ya. Iya Pak Guru. Ya, ini kan itu sabar. Tapi saya senang itu. Saya senang tuh Bu Ratna sudah mulai bertanya itu. Nah, sama kira-kira ini ibu-ibu sekalian, kalau sudah sampai level begitu, kita kira bisa umpamakan. Kenapa sih orang cuman bilang kamu itu sebagai partai atau sebagai gubernur, apa sebagai orang biasa? Kok ada yang tersinggung? Karena rasa kita belum nyampe. Belum nyampe. Bahwa kita yang bukan orang Sunda belum nyampe itu apa perbedaan maneh, apa perbedaan anjen, apa perbedaan apalagi sia gitu. Kan sampean itu bahasa Sunda? Bahasa Sunda nih. Bahasa Sunda nih, konteks yang kita bicarakan yang bahasa Sunda kemarin itu kan jadi heboh sampai orang dipecat. Dipecat gara-gara maneh. Padahal kalau kata saya itu, saya pikir itu enak, bagus. Karena dulu saya di antara lagu Sunda yang saya suka itu judulnya Potret Manehna. Gitu. Saya pikir itu indah kata itu. Ternyata bukan ya, katanya itu nggak sopan gitu. Kasar. Nah. Iya Pak Guru ya. Maaf ya Pak Guru, suka-suka saya kesuka ngumpulin kata-kata gini. Kok Hosiah takut, terus Hauk takut, terus apalagi tuh ada takut juga Pak Guru, takut ya Pak Guru ya. Kenapa sih harus ada perbedaan kata-kata itu gitu ya Pak Guru? Nah, kira-kira begitu. Karena kan takut itu jenisnya macam-macam. Ada takut karena salah, kan ada gitu. Ada rasa takut karena apa? Wibawa. Takut gitu. Ada takut kenapa? Takut ditanya, kan ada begitu. Ada takut kenapa? Takut dipukul. Jenis takut macam-macam. Ya kan nggak cukup hanya mengatakan takut gitu. Supaya apa? Supaya nanti spesifik informasinya jelas yang diinginkan itu seperti apa. Gitu. Maka nanti itu yang saya sebut level 5 dulu. Ya level 5. Tapi lama-lama kayaknya kalau 5 nggak terlalu, itu mah sedikit, kita tambah jadi 6 gitu. 4 hebat, 5 cermat, 6 nikmat. Nah, gitu. 4 hebat, 5 nikmat. Jadi yang terakhir itu 4 hebat. Nah, kenapa saya bilang hebat? Ibu-ibu sekalian, ini 4 ini perlu menarik untuk dikaji kalau ibu menjadi orang hebat. Kalau nggak mau jadi orang hebat, mah nggak usah. Gitu. 4 hebat itu apa? Kita akan hebat dalam memahami bahasa Arab, Al-Quran, ngerti artinya, ngerti bentuknya, ngerti jenisnya, ngerti posisi kata. Gitu. Iya, dipakainya sebagai apa ya Pak? Ngerti itu tuh, itu hebat kalau begitu. Tapi kalau sekedar belajar, sekedar ingin
mengisi waktu dengan perbuatan yang baik dapat pahala, nggak perlu begitu. Itu kan udah dapat pahala, itu bukan untuk jadi orang hebat begitu. Kemudian Kan kalau yang kita belajar kan penasaran Pak Guru. nah itu artinya kan memang ingin penasaran itu ciri orang-orang hebat itu. Ada rasa penasaran itu. Tuh, buktinya Bang Aji juga sungguh mati aku jadi penasaran gitu. Sampai kapanpun akan ku perjuangkan. Kan itu enak tuh. Coba kalau nggak penasaran, ya udah nggak ketemu dengan akan berjuang. itu yang diperjuangkan. Lalu 5 apa? 5 cermat. Cermat itu kalau kita itu aspeknya kedalaman maknanya. Di antaranya itu tadi Bu Ratna. Bu Ratna jadi cermat. Oh, ini ada khofa, ini ada kata khosyia. Oh, ini ada kata lain lagi yang juga bermakna gitu. Tapi kalau Bu Ratna tertarik, Pak Guru saya ingin itu mau mempelajari secara khusus, ada gitu ya. Ada buku khusus yang menjelaskan perbedaan kata-kata yang kita duga sinonim gitu. Oh, sama kayak ini ya Pak ya. Kayak manusia itu manusia, insan, nas sama basor ya Iya. Pak. Basar, Iya. basor. Bashar. Nah, Nah, iya, itu juga itu termasuk. Ini juga termasuk. Gitu. ada di buku apa itu Pak? Ada beberapa buku biasanya yang paling penjelasan awal ringkas itu di ilmu tafsir. Dia ada di buku-buku tafsir, artinya teori ya, pengantar ilmu tafsir ada penjelasan tentang itu. Kemudian ada juga lebih khusus lagi di kemukjizatan bahasa Al-Quran. Lebih khusus lagi ada namanya Al-Mutaradifat. Ada juga Al-Mutasyabihat, At-Tasyabuh. Itu. Oh, ayat-ayat mutasyabihat. Tasyabuh di sini dalam pengertian yang memiliki keserupaan ya. Keserupaan. Ada Al-Ashbah, ada juga buku Al-Ashbah wa Nazair. Kira-kira itu artinya sama. Kata-kata yang memiliki sisi-sisi yang serupa. Gitu. Insya Allah kita akan menjadi masuk ke sana, tapi tentu bersamaan dengan perkembangan kosakata pelajaran yang kita akan temukan nantinya. Maksudnya sama, tapi ininya artinya berbeda. Gitu mungkin. Artinya sama, tapi maksudnya beda. Artinya sama, tapi maksudnya beda. Ya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian kata beberapa aspek yang kita pelajari dari ungkapan ini. Nah, oke, kita lanjut berikutnya. Kita bisa ke Az-Zukhruf 32. Ini singkat ya, singkat. Itu warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Silakan Bu Dian. Rahmat Tuhanmu lebih baik daripada yang dikumpulkan. Iya, bagus. Ada ide di-nya dari mana, Ibu? Yajma'u. Daripada mereka kumpulkan. Tidak pakai di ya? Iya, tidak. Iya, baik. Ada ide merekanya dari mana, Ibu? Waunun. Apakah waunun itu menandakan mereka? Jamak. Apa yang jamak di situ? Apakah kalau waunun jamak kemudian otomatis jadi mereka? Tidak. Lalu bagaimana bisa dengan bermodal waunun sampai pada mereka? Ada ya. Mereka kumpulkan. Baik, ibu-ibu yang lain bagaimana? Melandasi pemahaman bahwa ada mereka. Iya, dan iya, oke, bagus. Ada ya di depan, ada waunun di akhir.
Nah, kan kalau iya saja itu maknanya bisa bermakna Iya. dia, lalu ada wawu nun biasanya menandakan banyak, sehingga Kalian. kalau dia banyak jadinya mereka. Mereka. Kalian itu kalau kamu, Bu Ratna. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Bu Dian. Yang terakhir, Ibu-ibu sekalian, Al-Isra 88. Lain itu dimaknai di sini sesungguhnya jika. Sesungguhnya jika. Kira-kira ibu-ibu sekalian, sesungguhnya dari mana? Inna. Inna. Apakah di situ ada inna? Tidak ada. Dari mana kira-kira sesungguhnya? Nah, ini. Apakah ini itu bermakna sesungguhnya di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya? Nah, berarti yang terlupa adalah ada la. Jangan. Bukan. Kalau yang jangan tuh la. Mirip. Jadi kalau panjang itu berarti jangan. Berarti la artinya Jangan-jangan. nah, Tinky Winky, Dipsy, Lala, itu. Jangan-jangan. Beda ya antara ini la seperti ini yang pendek ini itu memiliki beberapa makna di antara sebagai penegasan. Nah, jikanya di mana dong kalau la itu sesungguhnya jikanya mana? Ini. Nah, nggak ada ini di situ. Awalnya itu adalah in. Nah, in. Apa ilmu kita dulu untuk in? Jika. Ya, injik semut dulu kan, in jika. Nah, maka lain gabungan dari lain itu melahirkan makna sesungguhnya jika. Nah, sesungguhnya jika. Ini awalnya nun sukun, awalnya in ya, seperti yang kita ingat. Namun ketika dibaca bersambung jadinya lainij. Nah, lainij awalnya adalah lain ijtamaat. Lain ijtamaat gitu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ibu-ibu sekalian? Al-Isra 88. Mislih Pak Guru, bimislih. Udah jadi bahasa Indonesia, Bu? Salah. Nggak pakai ah. Semisal. Misal. Misalnya nih gitu. Misalnya. Umpamanya. Iya, umpamanya. Seumpama, semisal atau seperti. Oke, ada yang mau berbagi? Kalau iya, ini waktu kita sudah mendekati akhir kebersamaan. Kalau ada yang berbagi, kita dengarkan. Tapi kalau tidak, maka ini akan menjadi bagian dari tugas belajar ibu-ibu nanti di tempat masing-masing. Gitu ya. Ijtamaati apa, Pak? Nah, itu lihat ke Tanmiyatul Mufrodat. Coba lihat ke Tanmiyatul Mufrodat. Berkumpul. Lihat ke Tanmiyatul Mufrodat, Bu Eti. Tanmiyatul Mufrodat pertama, Bu, dari pelajaran kita ini ya. Kumpul. 27, halaman 27. Nanti itu. Berkumpul. Iya. Ada yang mau berbagi pemahamannya? Baik, kalau tidak ada nanti ini kita tunggu pada pertemuan yang datang, insya Allah, ibu-ibu sekalian, kita sebelum masuk ke latihan yang latihan yang nanti kita dengarkan apa yang ibu-ibu pahami dari Al-Isra 88 tersebut. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka tuntas sudah kajian kita, waktunya sebenarnya tuntaslah waktu kita untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat, terutama semakin dekat dengan Allah yang memiliki kalam yang sedang kita pelajari. Mari kita syukuri dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu-ibu sekalian. Ya.